wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari presenter 6 yang beranggotakan saya Dita Reva Oktavia dan 3 teman saya, Laila Nur Afifah, Cantik Wasita Ningsih, dan Nadila Dewi Purnamasari. Kami dari program studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini kami akan menjelaskan tentang akuntansi investasi. Pada akuntansi investasi, kita akan membahas yang pertama, definisi investasi. Yang kedua, bentuk investasi. Yang ketiga, klasifikasi investasi. Yang keempat, pengakuan investasi. Yang kelima, pengukuran investasi. Yang keenam, ilustrasi pengukuran investasi. Yang ketujuh, metode penilaian investasi. Yang kedelapan, pengakuan hasil investasi. Yang kesembilan, pelepasan dan pemindahan investasi. Yang ke-10, penyajian investasi dan laporan keuangan. Yang ke-11, pengungkapan investasi. Yang ke-12, prosedur akuntansi investasi. Yang ke-13, pengakuan hasil investasi. Dan yang terakhir, ilustrasi akuntansi investasi. Selanjutnya, definisi investasi. Apa sih definisi investasi itu? Investasi adalah kegiatan pemerintah yang menanamkan uangnya dalam bentuk penyetoran modal atau pembelian modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Sedangkan menurut PSAP nomor 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti. Selanjutnya, bentuk investasi. Dalam melakukan investasi, pemerintah tidak seperti perusahaan swasta. Investasi pemerintah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan mengenai bentuk, sifat, dan jenisnya. Investasi dapat dilakukan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Investasi jangka pendek dilakukan pada pasar uang, sedangkan investasi jangka panjang dilakukan pada pasar modal. Investasi pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat utang, dan obligasi BUMN atau BUMD. Selanjutnya, klasifikasi investasi. Investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Kita bahas yang pertama, investasi jangka pendek. Menurut PSAP nomor 6, paragraf 10, investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik seperti dapat diperjualbelikan atau dicairkan. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas. Artinya, pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah. Menurut PSAP nomor 6, paragraf 11 menjelaskan tentang jenis investasi yang tidak termasuk dalam investasi jangka pendek. Yang pertama, surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha. Misalnya, pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha. Yang kedua, surat berharga yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain. Misalnya, pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk menunjukkan partisipasi pemerintah. Yang terakhir, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek. PSAP nomor 6, paragraf 12 menjelaskan golongan investasi jangka pendek. Ada dua golongan. Yang pertama, deposito berjangka waktu 3-12 bulan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis atau revolving deposit. Yang kedua, pembelian surat utang negara atau SUN pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya ada dua, permanen dan non-permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan. Sedangkan investasi non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan atau menjaga hubungan kelembagaan.
Investasi permanen dapat berupa yang pertama, penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. Yang kedua, investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi non-permanen yang dilakukan pemerintah antara lain dapat berupa yang pertama, pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah. Yang kedua, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Yang ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Yang terakhir, investasi non-permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkontribusi, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyelamat perekonomian. Halo guys, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan investasi, pengukuran investasi, ilustrasi pengukuran investasi, dan metode penilaian investasi. Yuk simak terus videonya sampai akhir ya. Yang pertama, pengakuan investasi. Pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi menurut PSAP nomor 6 paragraf 20 dan 21 dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi, memenuhi kriteria pengakuan investasi. Yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung resiko yang mungkin timbul. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam modul pelatihan Standar Akuntansi Pemerintahan 2009, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan adanya bukti yang menyatakan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan. Lalu yang kedua, ada pengukuran investasi. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah dengan komisi perantara jual beli jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi non-permanen dinilai sebesar nilai perolehannya, maksudnya untuk pernyataan atau penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyihatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Lalu yang ketiga ada ilustrasi pengukuran investasi. Pemda A menjadi obligasi PTB sebanyak 25.000 lembar obligasi dengan suku bunga 7,5%. Tanggal kupon 1 Juni dan 1 Oktober dengan harga nominal 12.500 dan harga beli 10.000. Obligasi tersebut akan jatuh tempo pada tahun 2016. Biaya komisi dan administrasi 2,5% dari nilai nominal. Pemda A mencatat investasinya dalam obligasi sebesar Rp257.812.500 dengan perhitungan sebagai berikut. 25.000 lembar dikalikan dengan 10.000 hasilnya
250 juta. Lalu 2,5% dikali dengan 25.000 lembar dikali 12.500, hasilnya adalah 7.812.500 rupiah. Lalu 250 juta tersebut ditambahkan dengan 7.812.500 rupiah, hasilnya adalah 257.812.500 rupiah. Yang keempat, ada metode penilaian investasi. Ada metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat dirasakan. Metode biaya merupakan penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua, metode ekuitas. Pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah dan dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Yang ketiga, metode nilai bersih yang dapat dirasakan. Metode tersebut digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Selanjutnya, ada penggunaan metode-metode tersebut menurut paragraf 37 PSAP nomor 6. Yang pertama, kepemilikan sama dengan kurang dari 20% menggunakan metode biaya. Yang kedua, kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan sama dengan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, kepemilikan sama dengan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Yang keempat, kepemilikan bersifat non-permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Selanjutnya, pada paragraf 38 PSAP nomor 6 mengatakan bahwa dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Ciri-ciri pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Yang pertama, kemampuan untuk mempengaruhi komposisi Dewan Komisaris. Yang kedua, kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi. Yang ketiga, kemampuan untuk menetapkan dan mengganti Dewan Direksi perusahaan investasi. Yang keempat adalah kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat atau pertemuan Dewan Direksi. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari pernyataan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Selanjutnya ada pelepasan dan pemindahan investasi. Dalam PSAP nomor 6 paragraf 41 dikatakan bahwa pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah. Apabila pelepasan hanya dilakukan untuk sebagian investasi, maka nilai investasi yang dilepas dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata dari investasi yang diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi jangka panjang menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, dan aset lain-lain. PSAP nomor 6 paragraf 42 menyatakan bahwa perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibedakan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Keuntungan atau rugi ini disajikan dalam laporan operasional. Penyajian investasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan PP nomor 24 tahun 2005, dalam akuntansi pemerintah digunakan pendekatan self-balancing group of account, di mana akun di neraca sudah mempunyai pasangan masing-masing. Investasi jangka pendek yang disajikan pada aset lancar disajikan pula dengan jumlah yang sama pada pos ekuitas dana lancar pada akun silpa.
Investasi jangka panjang yang disajikan pula dengan jumlah yang sama pada akun diinvestasikan dalam investasi jangka panjang pada kelompok ekuitas dan investasi. Pengungkapan investasi. Pengungkapan investasi ada 6, yaitu yang pertama, kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, yaitu investasi permanen dan non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Yang keenam, perubahan pos investasi. Ini adalah contoh dari investasi. Investasi berjumlah 810 juta terdiri dari 1. Investasi jangka pendek 2013 0 rupiah, 2014 100 juta rupiah. Yang kedua, investasi jangka panjang 2013 700 ribu, 2014 menjadi 710 juta rupiah. Investasi jangka pendek sejumlah 100 juta merupakan deposito pemerintah Kabupaten Jaya Arta di Bank Mandala yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2015 atau 6 bulan yang akan datang. Investasi jangka pendek ini dicatat berdasarkan harga perolehan. Investasi jangka panjang berjumlah 710 juta adalah investasi permanen berupa penyertaan modal di perusahaan-perusahaan daerah yang terdiri dari PT Adidaya Purnama dan PT Citra Pandawa. Investasi di PT Adidaya Purnama bertambah 60 juta karena adanya laba di PT Adidaya Purnama pada tahun 2013 sebesar 100 juta. Pemerintah Kabupaten Jaya Arta mendapatkan bagian keuntungan sebesar 60 juta. Karena investasi di PT Adidaya Purnama dinilai berdasarkan media ekuitas yang mana kepemilikan pemerintah Kabupaten Jaya Arta pada PT Adidaya Purnama adalah 60%. Investasi di PT Citra Pandawa tetap berjumlah 350 juta meskipun terdapat laba tahun 2013 sebesar 50 juta. Investasi di PT Citra Pandawa dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikan pemerintah Kabupaten Jaya Arta pada PT Citra Pandawa adalah sebesar 18%. Prosedur akuntansi investasi. Saldo normal rekening buku besar investasi adalah saldo debit. Artinya rekening ini akan bertambah apabila ada transaksi yang mendebitnya. Sebaliknya akan berkurang bila ada transaksi yang mengkreditnya. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi yang terkait. Berikut fungsi-fungsi yang terkait. Pada prosedur akuntansi investasi jangka panjang berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. A. Penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. B. Pejabat pelaksana teknis kegiatan. C. Bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran. D. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. E. Bagian penanggung jawab investasi. F. Bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah. Dokumentasi yang digunakan. Berdasarkan dokumen yang digunakan dalam akuntansi aset dan menjadi dasar dalam pencatatan aset berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. A. Surat perintah membayar atau SPM dan surat perintah pencairan dana atau SP2D. B. Dokumen investasi. C. Memo penyusutan. D. Laporan posisi investasi daerah. Yang ketiga, jurnal standar. A. Investasi non-permanen. 1. Pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Pinjaman yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya dimasukkan ke dalam kelompok investasi, yakni pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, dan pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, termasuk transaksi pengeluaran pembiayaan. Berikut jurnal atas transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Berikut jurnal atas transaksi pemberian pinjaman kepada BUMN atau BUMD atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya. Laporan operasional
Uraian pinjaman kepada BUMD debit pada kas di kas daerah kredit. Laporan realisasi anggaran. Uraian pengeluaran pembiayaan pinjaman kepada BUMD debit pada estimasi perubahan SAL kredit. 2. Investasi dalam obligasi atau surat utang negara. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, investasi dalam obligasi yang dimaksud di sini adalah pembelian obligasi yang dimaksud untuk dimiliki dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan. Berikut jurnal atas transaksi investasi dalam obligasi atau surat utang negara. Laporan operasional. Uraian investasi dalam surat utang negara debit pada kas di kas daerah kredit. Laporan realisasi anggaran. Uraian pengeluaran pembiayaan pembelian SUN debit pada estimasi perubahan SAL kredit. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, pernyataan modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan untuk proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya dan atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. Contoh proyek pembangunan adalah proyek perkebunan inti rakyat. Berikut jurnal atas transaksi investasi dalam proyek pembangunan. Laporan operasional. Uraian investasi dalam proyek pembangunan debit pada kas di kas daerah kredit. Laporan realisasi anggaran. Uraian pengeluaran pembiayaan investasi dalam proyek pembangunan debit pada estimasi perubahan SAL kredit. Yang keempat yaitu investasi non-permanen lainnya. Investasi non-permanen lainnya merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara tidak berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk upaya penyehatan penyelamatan perekonomian. Berikut jurnal atas transaksi investasi non-permanen lainnya. Laporan operasional. Uraian investasi non-permanen lainnya debit pada kas di kas daerah kredit. Laporan realisasi anggaran. Pengeluaran pembiayaan investasi non-permanen lainnya debit pada estimasi perubahan SAL kredit. B. Investasi permanen. Penyertaan modal pemerintah daerah. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan, pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara atau daerah. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan terkait dengan penyertaan modal pemerintah daerah diantara lain adalah nilai dan jenis masing-masing penyertaan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan. Atas transaksi penyertaan modal pemerintah daerah. Laporan operasional. Uraian pernyataan modal pemerintah daerah debit pada kas di kas daerah kredit. Laporan realisasi anggaran. Uraian pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah debit pada estimasi perubahan SAL kredit. Investasi permanen lainnya. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyertaan modal pemerintah daerah diklasifikasikan sebagai investasi permanen lainnya. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Berikut jurnal atas transaksi investasi permanen lainnya. Laporan operasional. Uraian pernyataan modal pemerintah daerah debit pada kas di kas daerah kredit. Laporan realisasi anggaran. Uraian pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah daerah debit pada estimasi perubahan SAL kredit. Pengakuan hasil investasi berdasarkan PSAP nomor 6 paragraf 39-40 dapat disimpulkan bahwa hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai.
diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Ilustrasi akuntansi investasi. 1. Pengeluaran pembiayaan untuk investasi. Pencatatan investasi hanya terdapat di PPKD. Pencatatan akuntansi untuk investasi terdiri dari 2 kali pencatatan, yaitu untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional serta penyusunan LRA. Pencatatan untuk investasi awal pada saat terjadi pengeluaran pembiayaan investasi. Pencatatan untuk keperluan penyusunan neraca dan laporan operasional adalah investasi bertambah di sisi debit dan kas di kas daerah berkurang di sisi kredit. Sementara pencatatan untuk keperluan penyusunan LRA adalah pengeluaran pembiayaan investasi bertambah di sisi debit dan estimasi perubahan SAL berkurang di sisi kredit. Misalnya, pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintah daerah menginvestasikan dananya di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta rupiah. Berikut jurnal atas transaksi investasi di PPKD. Berikut jurnal atas transaksi investasi di PPKD, laporan operasional uraian investasi pada debit 12 juta, pada kas di kas daerah kredit 12 juta. Laporan realisasi anggaran 5 Juni 2014, pengeluaran pembiayaan investasi sebesar 12 juta di debit dan estimasi perubahan SAL 12 juta di kredit. 2. Penerimaan hasil investasi jangka panjang. Pada tanggal 5 Juni 2014, pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta rupiah dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara di perusahaan daerah tersebut adalah 50%, maka berikut jurnal yang diperlukan. A. Metode ekuitas. Berikut jurnal atas aktivitas pengumuman laba di PPKD. Laporan operasional, tanggal 31 Desember 2014, investasi di perusahaan daerah debit sebesar 500.000, pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 500.000 pada kredit. Laporan realisasi anggaran, tidak ada jurnal. Berikut jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Laporan operasional, tanggal 31 Desember 2014, kas di kas daerah debit sebesar 30.000 pada investasi sebesar 30.000 pada kredit. Laporan realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2014, estimasi perubahan SAL 30.000 pada debit, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 30.000 pada kredit. Metode biaya. Berikut jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Laporan operasional. Pada tanggal 31 Desember 2014, estimasi perubahan SAL sebesar 500.000 pada debit, pendapatan hasil pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan LO sebesar 500.000 pada kredit. Laporan realisasi anggaran, tidak ada jurnal. Berikut jurnal atas aktivitas pembagian dividen di PPKD. Laporan operasional pada tanggal 31 Desember 2014, kas di kas daerah sebesar 30.000 pada debit, piutang lainnya sebesar 30.000 pada kredit. Laporan realisasi anggaran pada tanggal 31 Desember 2014, estimasi perubahan SAL sebesar 30.000 pada debit, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 30.000 pada kredit. 3. Pelepasan investasi. Melanjutkan contoh sebelumnya, apabila pada awal tahun 2015, semua investasi di perusahaan daerah ditarik kembali dengan harga pasar sebesar 12 juta rupiah. Berikut jurnal atas transaksi pelepasan investasi di PPKD. Pada tanggal 2 Januari 2015, kas di kas daerah sebesar 12 juta rupiah pada debit.
Defisit pelepasan aset sebesar Rp470 pada debit. Investasi sebesar Rp12.470 pada kredit. Laporan realisasi anggaran. Uraian estimasi perubahan SAL sebesar Rp12 juta pada debit. Pada penerimaan pembiayaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar Rp12 juta pada kredit. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.